Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Melda Makfira. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama peta tematik, yang kedua skala peta, dan yang ketiga itu ada cara membaca skala pada peta. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ilmu ukur dan pemetaan hutan. Baik, langsung saja. Adapun pembahasan yang akan saya bahas tadi sudah saya singgung, yaitu yang pertama tentang peta tematik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta tematik. Seperti yang telah terpapar di sini, peta tematik adalah peta yang menggambarkan pola geografis suatu objek atau subjek atau tema tertentu di sebuah wilayah geografis. Peta ini biasanya menggunakan simbol peta untuk menggambarkan objek tertentu. Nah, objek yang digambarkan tersebut adalah objek yang tidak terlihat dengan alami seperti suhu, bahasa, atau populasi. Nah, hal ini berbeda dengan peta yang pada umumnya yang lebih fokus pada lokasi, di mana objek yang digambarkan berupa objek fisik seperti sungai, jalan, dan bangunan. Dalam peta tematik ini masih terdapat informasi mengenai lokasi seperti nama daerah, nama sungai, dan sebagainya untuk mempermudah para pembaca dalam mengetahui wilayah geografis yang akan dibaca. Nah, peta tematik ini biasanya fenomena yang paling umum dipetakan itu yaitu seperti curah hujan, kepadatan penduduk, sebaran pemukiman, dan lain-lain. Jadi, apa kegunaan peta tematik itu sendiri? Yaitu kegunaannya itu yang paling umum untuk menggambarkan sebaran fenomena secara grafis. Nah, fenomena yang dipetakan ini membuat peta tematik memiliki informasi yang lebih spesifik daripada peta pada umumnya. Selanjutnya ialah jenis-jenis peta tematik, yaitu yang pertama ada peta choropleth. Jadi, peta choropleth itu sendiri jenis peta tematik yang digunakan untuk menyajikan data di wilayah secara geografis dengan warna yang berbeda-beda. Data yang disajikan yaitu berupa data secara general atau umum yang sudah digolongkan ke dalam kelas-kelas atau tingkatan. Jadi tiap kelas nantinya akan disimbolkan dengan warna yang berbeda-beda. Biasanya kelas tertinggi itu menggunakan warna yang terang dan kelas yang terendah menggunakan warna yang gelap. Nah, pada peta choropleth ini, tiap-tiap kelas nanti akan dibeda-bedakan sesuai dengan jenis warnanya. Misalnya pada kelas yang lebih tinggi biasanya digunakan warna yang lebih cenderung terang, tetapi pada kelas yang rendah akan digunakan warna yang agak gelap. Jadi peta ini itu digunakan untuk mengukur kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan data kependudukan seperti pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Yang kedua, jenis-jenis dari peta tematik ini yaitu ada peta titik. Apa itu peta titik? Peta titik dengan peta dengan simbol ini bertujuan untuk mengetahui persebaran atau suatu fenomena. Nah, simbol titik yang terdapat pada peta dapat menunjukkan lokasi objek yang sebenarnya. Peta titik bisa juga digunakan untuk mengetahui kepadatan suatu objek yang digambarkan pada peta. Nah, wilayah yang penuh dengan simbol-simbol titik berarti memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Jadi yang ketiga yaitu ada peta isoplet. Peta isoplet menggunakan simbol warna dan tingkat kecerahan atau shade warna untuk mewakili data atau informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, bedanya dengan peta choropleth, yaitu data tidak dibedakan oleh batas wilayah seperti desa, kecamatan, ataupun lain-lain. Nah, pembagian wilayah data-data pada peta isoplet ini menggunakan garis kontur yang sekaligus berfungsi sebagai tanda perubahan kelas atau tingkatan suatu data. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang skala peta. Nah, skala peta adalah perbandingan jarak mendatar antara dua titik pada peta terhadap jarak mendatar di lapangan. Nah, biasanya skala yang dilihat di peta berbentuk perbandingan seperti misalnya skala peta 1 banding 50.000, artinya
pada peta berjarak 1 cm, maka di lapangan jarak yang sebenarnya ialah 500 meter. Contoh kedua yaitu skala pada peta 1:25.000. Artinya pada peta berjarak 1 meter, maka di lapangan jaraknya sebenarnya 250 meter. Bagaimana cara kita menghitung rumus skala pada peta? Yaitu rumus skala pada peta itu jarak di peta dibanding dengan jarak di lapangan. Misalnya tadi 1:50.000. Jadi 1 itu jarak di peta, sedangkan 50.000 itu jarak di lapangan. Nah, ada ketentuan-ketentuan tertentu daripada rumus skala peta ini. Yang pertama, semakin kecil angka di belakang tanda bagi, maka semakin besar skala peta tersebut. Yang kedua, jika angka pada belakang tanda bagi atau tanda banding semakin besar, maka skala akan lebih kecil. Berarti poin kedua ini sebalik daripada poin pertama. Yang ketiga, skala dapat dinyatakan sebagai perkataan yaitu 1 cm berbanding 500 meter dan dengan perbandingannya yaitu 1:50.000 atau 1:50.000. Tapi ini sama juga dibaca dengan banding. Jadi nggak bisa dibaca bagi, harus dibaca banding. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang peta tematik, skala peta, dan bagaimana cara membaca skala pada peta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan dalam pengucapan segala kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.